yang terikat dengan ikatan-ikatan kegelapan dunia gelap disembuhkan, dipulihkan. Yang mati pun dibangkitkan. Tapi gitu pun masih dinilai rendah oleh muridnya sendiri. Bayangkan. Jadi Yesus ini sebelum mulai dia memikul kayu salib penderitaan, dia udah mempunyai apa ya? Hati memandang murid-muridnya ini, waduh kok begini murid-muridku ini ya. Padahal Yesus itu tahu loh segala cerita ini yang akan dijalani, Yesus tahu. Makanya dia bilang, aku enggak selalu bersama dengan engkau. Enggak usah kau menyusahkan perempuan ini, yang menuangkan minyak ini. Ada yang tahu perempuan ini siapa namanya? Ada yang tahu? Perempuan ini adalah pelacur yang mau dirajam dengan batu. Yesus bilang, siapa yang enggak berdosa lempar pertama kali. Karena dia mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah membebaskan dia, maka dia mau memberikan yang terbaik sebelum kematiannya. Dia enggak tahu loh waktu ini Yesus mau disalibkan. Tapi dia dengan hati memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi itu pun ditentang oleh para murid. Para murid bukan menentang karena takut Yesus nanti dituangi minyak untuk penguburannya, untuk kematiannya. Tapi dia apa? Sayang minyak wanginya terlalu mahal untuk dicurahkan kepada Yesus. Kita kadang-kadang seperti itu loh. Kita kadang-kadang ini terlalu sayang apa yang kita punyai untuk Tuhan kita, untuk pekerjaan Tuhan kita. Bayangkan, padahal Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Bahkan nyawanya pun diberikan untuk kita. Tapi seringkali kita ini hitung-hitungan. Ya. Kita selalu kurang. Kalau menerima berkat kita selalu kurang. Tapi kalau kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, selalu kita katakan udah cukup, udah terlalu banyak. Minyak wangi ini enggak layak untuk persiapan penguburan Tuhan. Padahal walaupun ini tanpa skenario, tapi ini udah diskenariokan oleh Allah Bapa ini. Bahwa Yesus sebelum nanti dia diserahkan, dia harus diurapi dulu dengan minyak, tanda penguburannya. Inilah penderitaan Yesus sebelum di atas kayu salib. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, kamu menyusahkan perempuan, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk pengkuburanku. Ini tertulis di Matius 26 ayat 10 sampai 12. Inilah pengurapan minyak yang diterima Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan. Poin yang kedua. Hal yang penting yang kedua adalah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Katakan sama-sama. Yesus kurang keras, konsentrasi. 3, 2, 1. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Berarti tadi tidur semua ya. Ayo bangun, beri kemuliaan Tuhan kita. Coba kita buka di Matius 26 ayat 20, 21 sampai 21. Udah? Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12. Kata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, pada kesempatan makan malam Paskah, Tuhan Yesus memberitahukan kepada ke-12 muridnya bahwa ada di antara kalian seorang pengkhianat. Bayangkan, murid yang dipilih Yesus sendiri
itu pun masih ada yang berkhianat. Bayangkan. Sebagai Yesus, kalau saya jadi Yesus gitu, saya tahu, soalnya Yesus kan tahu masa depan, dia tahu apa yang akan dilakukan, bahkan dia tahu nanti akan disalibkan. Dia menengok muridnya ini, aduh, sakitnya tuh di sini. Ya, sebelum disalib Yesus itu udah dianiaya dulu oleh siapa? Oleh para muridnya, bukan oleh tentara Romawi. Melalui apa? Melalui hatinya ini yang disalibkan. Bayangkan, nampak kalau kalian ya, contoh ya, kalian ya, berhadapan-hadapan muka dengan muka makan dengan pengkhianat. Kamu tahu nanti orang ini akan menjadi pengkhianat. Akan menyerahkanku kepada polisi lah atau kepada apa. Dengan dijebak, dengan begini. Masihkah kita bisa makan sama dengan orang itu? Ya, inilah bedanya Yesus dengan manusia seperti kita biasa. Yesus gak terpengaruh. Yesus tahu, malah dia ngomong, nanti di antara kalian ini 12 orang ini ada yang akan menjadi pengkhianat, yang akan mengkhianati aku. Dia tahu di depan matanya ada pengkhianat. Tapi Yesus gak marah-marah, Yesus gak mengutuki orang itu, Yesus juga gak menyentuh apapun, cuma dia bilang aja, ada pengkhianat di antara kalian. Salah satunya, di malam perjamuan Paskah, malam Paskah, Yesus bilang ada pengkhianat. Tapi di balik itu semua, di malam perjamuan Paskah, malam itu, di kesempatan yang sama, di perjamuan makan malam Paskah terakhir tersebut, Tuhan Yesus meletakkan sebuah tonggak pondasi dan tata cara ibadah yang kita lakukan hingga saat ini, yaitu perjamuan kudus. Itu adalah ajaran Yesus waktu di malam Paskah ini. Dia meletakkan pondasi yang kuat untuk kekristenan kita. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Kita mengerti? Paham sampai di sini? Yang paham katakan amin. Oh, banyak yang enggak paham ya? Yesus, saya ulang lagi. Dari awal ya ini ya. Soalnya enggak paham semua ini. Sudah ngantuk semua. Karena perjamuan Paskah sebelum malam Yesus diserahkan, dia udah mengatakan ada pengkhianat. Di malam itu juga, di perjamuan makan itu juga, dia meletakkan pondasi, tata cara untuk mengenal, mengingat akan dia. Ada amin? Gak usah tegang-tegang ya, beri kemuliaan dulu lah. Tegang kali ini. Nah, inilah penetapan perjamuan kudus sebagai peringatan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan tercurah bagi penebusan umat manusia. Yesus belum disalib. Sebelum Yesus disalib, Yesus memberikan contoh untuk mengingat tubuh dan darahnya yang akan tercurah, maka dia mengadakan malam perjamuan di di Paskah itu. Coba kita buka di Matius 26 sampai 28. Biar kita mengerti ya, paham akan firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, ayo dengan suara keras. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, perjamuan kudus ini kan pertama kali ya perjamuan kudus yang Tuhan Yesus lakukan dan yang terakhir. Ya, murid-murid tahu enggak kalau Tuhan Yesus akan diserahkan? Enggak ada yang tahu ya, yang tahu cuma satu pengkhianat itu ya. Ini belum kejadian, belum terjadi, Yesus belum disalibkan. Tapi Yesus memberi contoh bahwa nanti kalau dia udah enggak di dunia lagi, dia pergi ke surga, lakukanlah ini untuk mengingat akan dia. Tubuh dan darahnya. Tubuh dan darah Yesus sudah tercurah?
tubuhnya udah dicabik-cabik? Belum. Tapi dia mengatakan ini, inilah tonggak kekristenan. Tuhan sebelum berangkat ke sorga, kembali ke Bapa, dia memberikan cara ibadah yang betul. Untuk mengingat dia, yaitu melalui perjamuan kudus, tubuh dan darahnya dicurahkan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kenapa kok dibilang darah perjanjian? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Atau malu-malu? Ada yang tahu? Jawab aja, nggak apa-apa. Nggak ada benar salah. Nggak ada yang tahu? David tahu? Ya, darah perjanjian, darah yang dijanjikan. Dijanjikan dengan siapa? Salah satunya Yesaya di ayat 53 itu, dan para nabi di perjanjian lama. Bahwa Mesias harus datang ke dunia, dia harus diserahkan nyawanya, dia harus tergantung antara bumi dan langit, bukan di kayu salib ya. Di firman-Nya, tergantung antara bumi dan langit itu adalah orang yang paling terkutuk di dunia ini. Itu sudah dinubuatkan. Makanya dia disebut darah perjanjian. Nah, melalui penetapan perjamuan malam Paskah, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid kita semua suatu tata cara ibadah yang harus dilakukan untuk memperingati kematiannya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, sekarang hal yang penting ketiga tentang pergumulan Tuhan Yesus sebelum disalibkan adalah pergumulan di Taman Getsemani. Katakan sama-sama, 3, 2, 1, pergumulan di Taman Getsemani. Nah, berbicara mengenai Jumat Agung atau penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, kita tidak bisa melupakan yang namanya Taman Getsemani. Di mana di taman inilah Tuhan Yesus menjadikan areal pertempurannya secara rohani ya. Saya kan pernah menyampaikan firman Tuhan juga, ada war room. Ada yang masih ingat? Ruang pertempuran. Kamar pertempuran, war room. War roomnya Tuhan Yesus yaitu di Taman Getsemani. Soalnya apa? Waktu itu Yesus betul-betul merasa orang yang paling terpuruk. Setelah dia mengajarkan tentang tata cara ibadah tadi, dia langsung datang ke Taman Getsemani. Ruang pertempuran secara roh. Karena apa? Kalau Yesus boleh memilih, dia maunya itu enggak mau. Jalan salib ini dia enggak mau. Apakah dia bisa menolak? Bisa. Ada ayatnya, Yesus bisa menghilang kok. Di tengah-tengah orang yang mau mencari dia, Yesus bisa menghilang kok. Tapi karena udah digariskan, udah ditetapkan, udah dinubuatkan oleh para nabi, firman-Nya itu dia sendiri ya kan, yang berfirman bahwa dia harus melalui jalan dolorosa, jalan penyaliban. Tapi sebagai manusia, kalau ketuhanannya dia mau berserah, tapi secara tubuh manusianya dia mau menolak. Coba kita buka di Matius 26 ayat 36-42. Di Getsemani ini Tuhan Yesus menjadikan ajang pertempuran. Dengan siapa? Dengan dirinya sendiri, rohnya sendiri. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini laluh daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau bisa cawan ini berlalu, tapi janganlah kehendak yang jadi. Kalau kehendak-Mu Bapak, bahwa cawan ini harus kuminum, kehendak-Mu jadilah. Ya. Taman Getsemani dalam Alkitab adalah tempat di mana Yesus berdoa dalam kegentaran yang sangat mendalam. Sebelum penangkapannya di seberang lembah Kidron dari Yerusalem di lereng Bukit Zaitun. Dan arti dari nama Getsemani adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini tiap tahun dikotbahkan ini ya. Tiap tahun dikotbahkan Getsemani, Getsemani. Kita nggak tahu artinya Getsemani. Ada yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Sekali-sekali lah. Nggak ada yang tahu? Hardi tahu? Angkat tangan tadi Hardi. Nggak tahu juga Hardi. Ya udahlah, saya beritahu ya, supaya diingat-ingat ya. Supaya enggak nanti Getsemani apa ya? Kok lupa? Diingat-ingat, cuman gampang aja. Dan arti dari nama Getsemani adalah tempat pemerasan minyak. Ya. Getsemani adalah tempat pemerasan minyak. Tadi Yesus diurapi, sekarang minyaknya diperas di Taman Getsemani. Ya, bayangkan. Di tempat Getsemani ini ada beberapa kejadian penting tentang Taman Getsemani. Bayangkan, dia mengajak muridnya loh, murid yang mengikuti dia. Muridnya dari 12, udah lari 1, si Yudas, tinggal 11, dipilih 3. Siapa aja 3 tadi? Ada yang masih ingat? Kan dipilih 3. Petrus, terus kedua anak Zebedeus siapa namanya? Enggak ada yang tahu. Yohanes dan Yakobus. Ingat-ingat ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Murid-muridnya yang lain disuruh tinggal di sini, dia masuk lagi bersama 3 orang murid yang dikasihinya maju untuk mendukung dia dalam doa. Tapi apa yang dilakukan para murid? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa yang dilakukannya? Tidur. Bayangkan yang diharapkan menopang Yesus dalam doa, diajarkan dia untuk berdoa, malah ditinggal tidur. Kadang-kadang kita seperti itu ya, kita kepingin dipilih Tuhan, kita kepingin melayani betul-betul dengan Tuhan. Tapi waktu diajak bersungguh-sungguh, kita enggak serius, ditinggal tidur. Bayangkan perasaan Yesus gimana, nengok muridnya ini. Dinda ku ajak doa, Din doa Din 1 jam Din, tidur dia, gimana hatiku. Bercanda Din ya, jangan taruh hati. Itulah coba, enak-enak duduk kita, ayo doa gini. Terus dengar, ada doa semalaman, ada yang bercerita. Doa semalaman, enak-enak doa dia, tertidur dia langsung, Indomiku mana katanya gitu. Di doa malam, enak-enak hening, tiba-tiba teriak cari Indomie. Ditegur sama kawannya, ngapain kamu? Aku mimpi tadi Indomiku diambil katanya. Bahaya ya, makanya orang-orang itu kalau diajak serius kadang malah ditinggal tidur. Inilah yang dilakukan para murid, orang pilihan. Karena apa? Karena dia belum mengalami betul-betul ketemu Tuhan yang sesungguhnya. Mereka saat ini sebelum Yesus disalib, mereka itu taunya Yesus hanya pembuat mujizat.
bikin mujizat-mujizat, mereka kagum dengan mujizatnya, bukan dengan pembuatnya. Padahal Yesus kan membuat mujizat-mujizatnya, belum dikagumi. Yang dikagumi cuma mujizat-mujizatnya. Dia berdoa orang sembuh, tumpang tangan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dipulihkan, yang mati dibangkitkan. Mereka hanya terpukau dengan mujizat-mujizatnya, bukan terpukau dengan pembuat mujizat. Seperti kita kepingin diberkati. Tuhan berkati aku. Kalau minta berkat nggak tanggung-tanggung. 10 kali, 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Kalau kita minta berkat ya. Tapi kalau dalam hal pemberian, entah itu waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, kalau bisa seminim mungkin. Ya. Kadang-kadang kita mau diminta waktu aja kita malas. Seperti ketika murid, tadi pilih Yesus loh, murid pilihan khusus 3 orang diajak berdoa supaya bisa menopang dia. Ternyata apa? Ditinggal tidur. Seringkali kita seperti murid-murid Yesus ini, yang meremehkan keberadaan Tuhan. Ya, kita enggak mau untuk betul-betul di hadapan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tidak sanggupkah kita berjaga-jaga barang 1 jam? Yesus minta 1 jam. Kalau kita bagi, pagi setengah jam, malam setengah jam. Kalau kita bagi lagi doa 3 kali, cuman berapa? Paling cuman 20 menitan. 60 menit ya. Maukah kita berjaga-jaga bersama Tuhan? Menjelang kedatangannya yang kedua, akhir zaman. Nah, Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga bersamanya, tetapi mereka tertidur. Bahkan di saat Tuhan Yesus merasa ketakutan, sangat sedih dan gentar, hingga ia berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai meneteskan peluh dan keringat seperti tetesan darah, Yesus tetap sendiri. Doa sendiri. Bayangkan, bahkan sampai Yesus nanti disalib pun ditinggalkan sendiri. Waktu Yesus ditangkap, para murid udah bubar. Inilah hati-hati ya, yang followernya banyak, ya percuma follower itu. Kalau kalian ada apa-apa, follower kalian nggak ada yang bantu. Seperti Tuhan Yesus, followernya banyak loh. Waktu dia berkhotbah, berapa orang yang datang? Yang diberi makan berapa? 5 roti 2 ekor. 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Diberi makan, itu follower Yesus yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, juga para murid, sahabat-sahabatnya, bisa dibilang sahabat. Tapi waktu ada masalah, mereka semuanya pergi meninggalkan Yesus. Nah, inilah gambaran kita ya. Kalau kita ditinggalkan seseorang, tinggalkan pacar, cewek, cowok, jangan putus asa. Seperti Yesus sudah mengajarkan, dikhianati biasa. Dikhianati Yudas biasa, enggak masalah. Kalau kalian dikhianati, bilang Yesus saja dikhianati, apalagi aku. Ada amin? Ya. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan atau baper. Ada amin? Yang muda-muda ya. Bahaya muda-muda ini. Terlalu mendem jeru kata orang Jawa. Tahu mendem jeru? Dipendam terlalu dalam. Kalau udah mendem terlalu dalam ini bahaya. Jalan pintas selalu diambilnya. Ada amin? Gawat. Jangan seperti itu ya. Nah, coba kita buka Lukas 22 ayat 44. Yesus saking takutnya secara jasmani ya, secara manusia, dia saking takutnya berdoa sungguh-sungguh, tapi nggak ada yang menopang. Jadi jangan salahkan ya, hamba Tuhan, gembala, atau Pak Jo, kalau kalian lagi mengalami masalah berdoa sendiri, contoh Yesus nggak apa-apa itu. Jangan nanti, wah kok nggak didukung aku, padahal kita udah mendukung. Tapi kadang-kadang kita bawa perasaan kita seolah-olah kita sendiri. Kalau Yesus ini betul-betul sendiri loh. Dia udah cari loh, cari siapa? Cari muridnya. Ayo sama aku yuk doa yuk.
Dikawani doa. Enggak, ditinggal tidur. Ayo kita baca yuk. Belum dibaca tadi ya? Ayo, Lukas 22 ayat 44. 3, 2, 1. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menurut ilmu kesehatan, jarang sekali orang mengalami seperti ini. Orang yang mengalami keringat seperti darah, itu adalah orang-orang yang sangat stres katanya. Stres tingkat tinggi. Itulah baru bisa mengeluarkan keringat seperti darah. Ini yang dialami Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia akan menghadapi. Karena apa? Coba kita semua ini ya, dikasih kesempatan untuk JR. Saya pernah juga berbicara di tempat ini. Kalian diberi kesempatan untuk JR. JR apa? 1 minggu lagi kalian akan meninggalkan dunia ini. Berangkat ke rumah Bapak. Dengan kejadian seperti ini. JR dulu. Latihan dulu kita. Nanti ada yang meninggalnya karena ketabrak truk atau apa, JR dulu. Kita tahu ini. Nanti kita seminggu lagi mengalami begini, seminggu lagi mengalami begitu. Apa yang kita lakukan? Ini yang dialami Yesus. Dia tahu semua kejadian yang akan terjadi. Makanya dia sangat ketakutan. Kalau maunya Yesus ya dia nggak usah minum cawan ini. Cawan penderitaan ini. Tapi itu harus dilalui karena dia memang turun dari surga untuk menggenapi nubuatan para nabi di perjanjian lama ini. Yesus berdoa kepada Bapaknya, memohon agar cawan penderitaan itu lalu daripadanya. Tetapi dengan tetap berserah, menyerahkan dirinya kepada kehendaknya. Walaupun Tuhan sempat diberi untuk melawan, tapi Tuhan nggak mau melawan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti kehendak yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26, 39. Yesus datang kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan Yesus mencelah ketiga muridnya, terutama Petrus. Ya, dicelanya. Matius 26 ayat 40, coba buka. Terus saja itu, tinggal ayat aja. Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Setelah itu ia kembali kepada muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam aja nggak bisa ya, seperti saya ulaskan tadi. Yesus menegur mereka karena tidak sanggup berjaga-jaga bareng 1 jam. Jadi hati-hati, mulai saat ini kita harus tetap bangun jam doa minimal 1 jam. Ada amin? Jangan cuma 1 menit atau doa makan. Bapak terima kasih, amin. Bapak terima kasih makanan ini, amin. Nanti jangan salahkan Tuhan ya. Kalau kalian nanti minta apa-apa karena nggak pernah berdoa, minta apa-apa kaget Tuhan. Siapa tadi yang berdoa ini? Siapa yang minta ya? Nggak tahu, soalnya nggak tahu suaranya. Ada amin? Kadang-kadang kayak HP-mu baru, suara ringtone-nya baru. Kau bingung juga, oh bukan punya aku itu, punya orang itu. Padahal punyamu yang berbunyi. Ya, jangan kau buat gitu ya Tuhan ya. Nanti Tuhan ringtone-mu bunyi, nggak diangkat sama Tuhan. Siapa ini? Nggak biasa soalnya. Coba tiap hari kau berdoa sama Tuhan, dia tahu nanti. Oh ini suara anakku ini, anak yang kukasih ya. Nah inilah, maksud Tuhan mengajak para murid supaya berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26:41. Jadi untuk menguatkan daging ini kita harus banyak berdoa. Nah hal penting yang keempat tentang pergumulan Tuhan Yesus sebelum disalibkan adalah Yesus ditangkap. Katakan sama-sama, Yesus ditangkap. Yang lebih terkenal dengan Yudas Kis. Bukan Yudas Iskariot, Yudas Kis. Ciuman Yudas. Ciuman yang
mematikan. Inilah, Yesus sebelum disalib, sudah disalibkan dulu dengan para muridnya ini. Coba kita buka di Matius 26, 48 sampai 50. Turun lagi ke bawah. Oke, kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus gak mau loh menyebut namanya, gak mau loh menyebut murid. Tapi dibilang, hai teman. Ini bahasa sarkas ini. Ya, hai teman katanya. Aduh. Tapi dengan hati yang gimana ini kok berkhianat. Tapi dari perjamuan tadi Tuhan udah tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Tapi caranya gimana? Cipika-cipiki loh. Ya, sampai terkenal. Yudas kiss, ciuman Yudas. Jadi kalau ada orang yang seolah-olah mengasihi kita dengan ciuman, seringkali disebut ciuman Yudas. Pura-pura baik di depan, tapi di belakang ada rencana jahat. Jangan ada di sini seperti itu ya. Masih ada yang jadi Yudas-Yudas di sini? Angkat tangan. Enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku ya. Enggak ada lah ya di sini ya. Kita semua murid Tuhan yang dikasih Tuhan, yang 11 murid itu ya. Jangan jadi salah satu Yudas di sini. Amin. Menggunakan ciuman, tanda kasih, tanda cinta untuk hal yang jahat. Inilah Yudas kiss, ciuman yang sangat mematikan, yang seharusnya ciuman itu menunjukkan tanda kasih kita, tanda kita sayang sama orang itu, tapi itu dipakai sebagai tanda pengkhianatan. Coba ya kita bayangkan ya, ini saya berandai-andai. Seandainya saya ini jadi Tuhan Yesus, menghadapi murid-murid seperti ini semua. Seperti yang diceritakan tadi, ya. Terus saya mau diserahkan, saya mau disalibkan. Ini berandai-andai. Seandainya saya jadi Tuhan Yesus, saya kutuki semuanya itu. Kau jadi kodok, kau jadi jadi apa? Jadi tikus, kau jadi ini supaya apa? Supaya nggak bisa nangkap kita. Yudas pun langsung kukutuk. Kau jadi patung aja diam aja di sini, biar kau nggak bisa lari kemana-mana. Ya, karena apa? Ini coba bayangkan, Yesus itu punya kuasa, punya power. Dia tahu apa yang akan jadi. Segala mulutnya, perkataannya itu firman. Jadi, inilah tekanan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Dia punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, punya kekayaan, punya kemampuan, tapi enggak boleh digunakan. Bayangkan, jenderal ini ya, yang udah kena kusta pun, seperti jenderal siapa? Naaman, jenderal Naaman, ya, cuman disuruh hamba Tuhan, kau ke sungai Yordan aja, mandi 7 kali. Wah, dia udah berontak, udah enggak mau. Ngapain? Enggak usah. Sungai di Mesir, dia di negara mana lupa saya. Di Mesir kalau enggak salah. Mesir lebih bagus daripada sungai Yordan. Ngapain aku jauh-jauh harus ke sini? Ini padahal masih jenderal. Kalau Tuhan Yesus, bayangkan, dia punya power yang lebih hebat daripada panglima ini. Raja di atas segala raja. Tapi dia harus tunduk, patuh, menyelesaikan tugasnya. Karena dia memang ditugaskan turun dari sorga untuk menjalankan misi ini. Misi penebusan dosa-dosa manusia dengan mencurahkan darahnya, tubuhnya. Inilah, bayangkan. Kita punya power tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus patuh seperti Yesaya 53 tadi. Seperti domba.
yang diapakan hidungnya ya, cucuk hidungnya atau apa itu, yang tinggal digeret aja harus nurut, nggak boleh berkeluh, nggak boleh mengeluarkan kata-kata, nggak boleh memaki-maki. Kalau kita, aduh sumpah kau kuku sumpah ya. Orang Kristen nggak boleh sumpah ya. Banyak ikut tengok itu di sosmed itu, sumpah, ini, sikit-sikit sumpah. Nggak penting. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah inilah yang dialami Yesus, problem dengan dirinya sendiri. Dia punya power, dia punya kuasa, tapi dia nggak boleh menggunakan kuasa itu, nggak boleh menggunakan power itu untuk dijalani aja. Dia tahu dia akan dicambuk, dia akan diludahi, dia akan diberi mahkota duri, dia akan disiksa, sengsara, diejek. Kalau di penyaliban itu semua, kalau udah disalib kakinya pasti dipatahkan. Tapi karena nubuatan sudah dibilang tidak ada yang dipatahkan, maka Tuhan Yesus nggak ada tulang kakinya dipatahkan. Ya, terus di penyaliban nggak ada mahkota duri itu hukuman tambahan untuk Yesus, untuk penghinaan kepada Yesus. Bayangkan, ditambah-tambahi untuk Tuhan kita ya. Nah itulah yang dialami oleh Yesus. Dia tidak bisa melawan waktu dianiaya, di mana dia dapat saja membatalkan segala aniaya yang akan dialami, tetapi Tuhan Yesus kita memilih menuruti kehendak rencana Tuhan. Karena dia memang diutus dari sorga, turun ke bumi ini, untuk apa? Untuk memberitahu kita jalan ke sorga. Ada amin? Tidak ada satu orang pun yang dapat membawa kita ke sorga, kalau bukan dia yang dari sorga turun ke bumi ini, membawa kita ke sorga. Sehingga jalan penyaliban itu adalah jalan selamat kita untuk sampai ke sorga. Ayat penutup kita buka Matius 26, 53-54. Saya undang tim musik, tim musik BL naik ke atas. Kita baca sama-sama ya. Ini yang kumaksud tadi ya. 3, 2, 1. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Selanjutnya, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Inilah firman-Nya, bahwa Yesus harus tunduk patuh walaupun dia bisa memerintahkan 12 pasukan malaikat untuk membantu dia. Tapi Tuhan enggak melakukan itu. Karena apa? Dia udah ditentukan untuk menjadi penebus, penyelamat kita umat manusia. Sehingga dosa-dosa kita semerah kirmisi apapun disucikan seperti salju karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sampai di sini firman Tuhan, kita tutup dengan doa. Mari tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengenal Tuhan akan hati dan perasaan-Mu yang ingin kami anak-anak-Mu selalu berjaga-jaga dalam doa, barang 1 jam setiap hari. Saat ini Tuhan, kami berkomitmen, kami akan membawa selalu doa-doa kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui doa itulah kekuatan kami. Melalui doa itulah hubungan kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya melalui doa-doa kami Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Kita semua yang sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saya kembalikan kepada WL. Dan bagi berjuang muda, gereja kita juga ada ibadah Bible yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau family altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut family altar, bisa menghubungi aktor-aktor yang sedang bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media kita
untuk mengetahui setiap info seputar gereja kita. Demikian waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman tambahan untuk hari Jumat ini. Untuk yang pertama izinkan saya bertanya apakah di antara Bapak atau Ibu, saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Ada satu jiwa baru. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mewakili segenap pengerja kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat bertumbuh di gereja kita. Dan untuk momen yang kedua, ibadah Paskah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Hosea Hendy. Untuk momen yang ketiga, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu untuk minggu ini akan diisi dengan craft day dan juga akan ada akan ada juga spesial bingkisan Paskah untuk semua anak yang hadir di sekolah minggu kita hari Minggu ini. Jadi kami menghimbau kepada Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang mempunyai anak-anak atau keponakan, boleh kiranya membawa mereka semua untuk berpartisipasi di ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu ini. Dan untuk momen yang keempat, Bipro Sabtu ini kita akan mengadakan nonton bareng dengan film berjudul Lucy Shimmer and the Prince of Peace. Dan untuk momen yang terakhir, retreat Gereja Bethany Believers akan diadakan di tanggal 11 sampai 12 Mei 2025 yang berlokasi di Laukawar. Dengan mengusung tema Impactful, di retreat ini kita ada praise and worship, ada juga firman, games berhadiah, dan juga barbecue. Di sini kita kenakan tarif 250.000 per orang. Ini semua udah mencakup transportasi, penginapan, dan juga konsumsi. Dan untuk pendaftaran boleh kepada saya sendiri nanti setelah ibadah raya untuk proses pembayaran. Sekian untuk pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu mengalir di tengah-tengah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah persembahan ini boleh kami pergunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang mencukupkan setiap keperluan daripada kami umat-Mu. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir mengikuti setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan segenap hati kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Dia Yesus ilahi, Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia
Haleluya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan. Beri sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Sebelum kita mengkonsumsi tubuh dan darah Kristus, saya rindu saudara, kita semua ambil saat teduh. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Oh, syaralama Yesus, syaralaba Yesus. Haleluya. Mari saudara ambil waktu untuk berdoa di Jumat Agung ini. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Syaralama Yesus. Haleluya. Syaralaba Yesus. Bersyukur Kita naikkan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Saya persilakan untuk para diaken membagikan roti dan darah. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara yang sudah menerima tubuh dan perjamuan kudus bisa ditaruh sebentar di kursi saudara. Saya rindu karena ini Jumat Agung, banyak anak muda. Saya rindu kita semua bersujud di kursi masing-masing, boleh ada belakang supaya ada tumpuan untuk tangannya. Kita ambil waktu berdoa. Buat Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut, udah mungkin tulangnya udah nggak baik, bisa duduk aja nggak apa-apa. Saya persilakan buat anak-anak muda, buat yang masih kuat, masih sehat, hadap ke belakang. Kita bersujud, ambil posisi bersujud. Haleluya. Musik mengiringi dengan lembut. Syara lapas syara lamaya syara lababa. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dibandingkan ketika engkau di Jumat Agung, di hari ketika Tuhanmu menyerahkan nyawa untukmu, engkau mengakui dosa-dosa dan pelanggaranmu. Sejelek-jeleknya Yudas, dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Mari kita belajar juga dari murid yang berkhianat yang tadi di firman Tuhan. Akui semua pelanggaranmu, ungkapkan penyesalanmu. Syara labaya syara labaya. Haleluya, haleluya. Syara lamaya. Ambil waktu, minta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya. Terus nikmati saudara.
ampun atas semua pelanggaran-pelanggaran. Mungkin engkau juga tidak sekedar melakukan dosa, tapi engkau punya kepahitan mungkin. Engkau punya luka hati kepada mungkin orang tuamu, temanmu, saudaramu, keluargamu, anakmu. Mari angkat itu semua di hadapan Tuhan. Biarlah setelah Jumat Agung ini langit tidak lagi menutup berkat atas saudara semua. Terus. Haleluya. Mari berdoa. Haleluya.